Lagos, kota dengan kemacetan lalu lintas terparah di dunia. Mengenal kota Lagos? Ya, Lagos adalah kota terbesar yang ada di negara Nigeria. Memiliki jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Kota ini menjadi kota peringkat pertama terpadat yang ada di benua Afrika. Sementara itu, luas wilayah kota Lagos adalah 1171,28 km persegi. Kota Lagos dulunya merupakan ibu kota pertama negara Nigeria setelah negara ini merdeka dari kolonial Inggris. Barulah pada tahun 1991 terjadi pemindahan ibu kota federal ke kota Abuja. Dan Abuja menjadi ibu kota Nigeria hingga saat ini. Meskipun kehilangan status ibu kota administratifnya, Lagos tetap menjadi pusat kekuatan ekonomi Nigeria dan Afrika Barat. Kota ini mengalami gelombang migrasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ribuan orang berbondong-bondong datang ke kota ini. Ada berbagai alasan yang mendorong mereka datang ke kota Lagos. Selain mencari peluang ekonomi yang lebih baik, ada beberapa dari mereka yang datang dengan tujuan melarikan diri dari krisis iklim dan juga pemberontakan di bagian lain Nigeria. Lagos menghadapi berbagai tantangan yang cukup sulit untuk menjalankan tata kelola kota metropolitan. Pertama adalah masalah lalu lintas. Kota ini memiliki kondisi lalu lintas yang cukup rumit. Kemacetan di kota Lagos seperti hal yang tidak bisa dihindari. Terlebih pada saat pagi hari maupun sore hari, ketika aktivitas warga di sana meningkat, dan ditambah jam masuk sekolah untuk anak-anak pelajar di kota itu. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang ada di sana sangat banyak, tidak seimbang dengan fasilitas jalan utama yang tersedia. Menurut beberapa sumber, lebih dari 40% mobil di Nigeria terdaftar di kota Lagos. Selain kendaraan pribadi, banyak sekali kendaraan umum yang beroperasi di kota itu. Adalah danfo, orang-orang di sini menyebutnya. Kendaraan umum ini seringkali tidak mematuhi aturan lalu lintas. Mereka atau supir danfo biasanya berhenti di sembarang tempat untuk menunggu penumpang. Dan tentunya itu menghambat arus lalu lintas yang ada, sehingga memperparah kemacetan yang ada di sana. Saking banyaknya, danfo ini telah menjadi ikonik di kota Lagos. Namun, pengemudi angkutan umum berwarna kuning ini terkenal sangat kejam dan sering melawan petugas lalu lintas yang ada di sana. Meskipun sebenarnya itu semua terjadi karena upaya beradaptasi dengan sistem transportasi yang sulit dan tidak terstruktur di kota Lagos. Kendaraan di sini bisa menghabiskan setidaknya 3-4 jam dalam kemacetan setiap harinya. Kemacetan lalu lintas menimbulkan banyak masalah bagi penduduk Lagos. Di antaranya, tingkat kecelakaan yang terjadi cukup tinggi. Selain itu, juga polusi udara yang meningkat melebihi batas aman. Lebih jauh dari itu, dampak kehidupan yang dijalani warga Lagos dengan kondisi kemacetan setiap harinya menimbulkan tingkat stres yang cukup tinggi dan juga membebani kesehatan mental mereka. Orang-orang di sini seringkali mengalami kecemasan berlebih dan juga mudah terpancing emosi. Hal ini wajar terjadi melihat situasi yang harus mereka hadapi setiap harinya. Waktu berjam-jam yang dihabiskan di jalan juga berdampak pada pendidikan siswa di sana. Mereka harus meninggalkan rumah sebelum fajar terbit dan juga pulang terlambat setelah matahari terbenam, guna menghindari kemacetan. Tentunya itu adalah rutinitas yang sangat melelahkan. Masalah selanjutnya yang ada di kota ini adalah jelas kelebihan populasi. Jumlah penduduk yang ada di kota Lagos adalah 10% dari populasi yang ada di Nigeria. Dan angka itu merupakan cukup besar mengingat Nigeria adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Angka kelahiran juga cukup tinggi, terutama dari keluarga berpenghasilan rendah. Dengan laju populasi yang terus berkembang pesat, juga menimbulkan angka pengangguran yang terus naik.
penduduk usia muda di sana sulit mendapatkan pekerjaan karena jumlah lapangan pekerjaan yang juga sangat terbatas. Bahkan, menurut beberapa sumber, jika hal itu terus terjadi, diperkirakan populasi di sana akan mencapai 20 juta lebih pada beberapa tahun ke depan, dan itu sangat mungkin terjadi. Sebagian besar wilayah Lagos terlalu padat penduduknya, sehingga hampir tidak bisa dihuni. Hal itu juga memacu tumbuhnya begitu banyak daerah kumuh di sana, dengan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Biaya hidup di kota ini juga sangatlah tinggi, minim ketersediaan rumah yang bagus, dan tidak ada perencanaan jalan yang jelas. Bahkan, ada beberapa kawasan pemukiman yang selalu menjadi langganan banjir ketika musim hujan tiba. Itu semua membuktikan Lagos menerapkan tata kelola wilayah yang cukup buruk. Tidak cukup sampai di situ, kota ini juga mengalami polusi suara. Lagos adalah kota yang sangat bising, mungkin tempat yang paling berisik di dunia. Selain riuhnya lalu lintas di siang hari, ada suara generator listrik yang beroperasi di malam hari, dengan suara yang cukup mengganggu. Dengan semua problem yang ada, tentunya kehidupan penduduk yang ada di kota Lagos cukup berat. Namun, dengan semua tantangan kesulitan yang ada, tidak mengurangi minat orang-orang di luar Lagos untuk datang ke kota ini. Memang sebenarnya potensi ekonomi Lagos cukup besar. Harapan para migran yang datang ke sana, Lagos menawarkan peluang untuk masa depan yang lebih baik dan praktik pembuatan kota yang digerakkan oleh masyarakat. Secara geografis, kota ini mengalami perluasan secara perlahan dan samar-samar, hingga melampaui batas-batas negara bagian. Hal itu mempersulit untuk mendapatkan data yang akurat untuk menentukan kebijakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang yang akan dibuat oleh pemerintah yang ada di sana. Mengatur kota seperti Lagos bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini adalah kota yang selalu berkembang dan memiliki kesenjangan sosial ekonomi yang cukup mendalam. Tentunya dibutuhkan sinergi dari semua elemen, antara warga dan juga pemerintah setempat maupun pemerintah pusat yang ada di sana. Dengan harapan, kota Lagos bisa tertata lebih baik dan membawa kehidupan yang lebih layak bagi penduduk kota itu. Dan itulah ulasan seputar kota Lagos, kota dengan kemacetan lalu lintas terparah di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita bersama. Dukung overview dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang dan berbagi info menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.